Ya Allah, bismillah. Astagfirullah. Mas. Dilawan, Mas. Bismillah. Allah. Allahumma sholli ala Halo. Orang nang dik. Ndi? Kelor karo godhong dada pas laka kok. Hah? Orang ana. Wis mleter ngono kok tekan ana do batur ana kok. Godhong dada karo kaene langka. Orang ngene. Orang ana kok. Astagfirullah. Bismillah. Kalau masa oli ora Mbuh. Berarti kan pering kuning ya? Iya. Jen. Iya. Langkah sesuatu hal sing aneh tapi iya jadi kondisinya kayak gini ya. Astagfirullah. Apa medis apa priwe? Loh, apa sih temen? Engkau kenal pada apa pedik lah, orang pedik. Terubusan ya? Iya sih. Niki mukanya mandan gua. Wis mandan anteng malah. Iya, telapakan ini, Dos. Sokok ndas telapakan ini, Dos. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya bukan lu ketatek ulah apa-apa, Dos. Sikilin barang ditilikin, Dos. Soalnya dari energi apa-apa kayak langka kok. Enggak ada luka apa-apa masalahnya kok, Cen. Iya sih. Lah ngomong jalan mau be. On Padang loh maksudnya. Apa nih? Yang itu jalannya Padang. Oh. Orang rupak-rupak banget. Oke, orang kerasaan apa-apa lain, Dos. Aneh. Iya nang telapakan bela aku deh. Oh bisa deteksi kan telapakan orang nang apa-apa nih. Apa sih kok? Mas. Astagfirullah, Cen. Oh, tuh bilang bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Langkah suatu hal sing jelek. Anak karo bang dewa bang gelebang, jajal bang, gelebang bok, kena sambetan kok. Jen kosong orang nang apa nih lo? Ini sih tidak apa-apa Dos. Bukan langkah sesuatu hal sing aneh langkah bung Dos. Nggak ada progres apa-apa dik, cuman jalan-jalan aja. Ketemu orang bang. Orang nang apa-apa. Apa sih? Kayak lewat kebun terong ya ora. Astagfirullah. Oh ya Allah. Bahwa ini apa sih biasanya orang nggak apa? Apa sih yang terjadi paling Mas sekarang? Mas, sebenarnya Mas. Oh, tuh Menangi godong dadap asar apa pura? Tahu sih sebelah pada. Sebelah pada buku. Apa sih yo nyok? Penanganannya bingung maksudnya orang anak apa nih? Cen.
Mas, mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Putune ke yang lah, priwe yang. Ini kini kepilih sih. Intinya tadi sehabis sholat subuh kan kita istirahat, duduk-duduk di sini. Terus Mas Ganang pergi kencing. Nah, setelah kembali Mas Ganang duduk, bilangnya lemes. Tapi di tempat dia kencing gak ada apa-apa, gak ada sesuatu apa-apa. Dan perginya nggak jauh. Tadi tuh sempet kayak gini yang matanya tuh kayak hitam-hitamnya tuh ke atas semuanya putih-putih kayak orang sakaratul maut itu loh yang kayak gitu loh yang. Apa kadang gula. Oh, enggak kok yang. Gak ada bekas gigitan apa. Aku takutnya kesambet ataupun apa. Nah, tadi di tempat kencingan dicek nggak ada sesuatu hal yang aneh. Dan di tubuhnya Mas Ganang pun juga nggak ada sesuatu hal yang aneh yang. Temper tuh ya. Padahal dari rumah sehat ya nggak ada apa-apa kok. Jajal bentah kutong salah kene. Kurung salad. Iya. Bang Anak ayo mau apa yang Yunus yo? Telung lembar adek. Telung. Saya juga bingung cara penanganannya bagaimana yang. Saya tidak bisa merasakan hal-hal apapun loh. Nek pancen ge kesambet kudune. Anggo kutong salah sing biasa nyong tekerapan aja kudune mengko tuliana. Tanda-tandane. Tapi sekarang awak-awak amat jarku. Biasanya kalau ada sihir-sihir apapun yang menempel di tubuhnya kan kita juga bisa merasakan loh yang. Soalnya kan kita sedang menghadapi sihir yang ada di larang Rio itu yang. Sing jenenge kayak iki biasane ngumpet. Teko lati kaya ngapanana ngerurung kecendak ya lu malah. Gawe mumetok dik. Ya kan saya tadi biasa Kudune menggunakan. cuci turut terus-terusan. Biasanya saya menggunakan bambu kuning untuk melihat suatu titik. Itu bisa, dari ini nggak bisa kok. Iya. Belum salah. Belum salah apa dong ping dos. Belum salah. Tajuk lu. Katik. Itu cerita itu. Sampai lo uyung-uyungan ketik jajal. Ayo gat bareng-bareng jajal. Dos tengah dos. Aduh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal kepapak tip. Nangar pancen kita lima ngumpulin tengah. Orang anak dedek. Kalau di titik tengah kayak ada segumpalan energi sihir yang tapi nggak begitu tebel yang. Nih yang.
Tapi tipis, Dik. Apa mungkin disebabkan karena ini juga yang? Ya bisa uga sih. Iki paen. Jatahnya untuk nyeluk tombro. Kabiasane kudune nek pancen ki anu babakan sing anu sihir gue kudune ya kecendak ketemu. Soalnya anggar kayak gitu jorna, mengko malah dadi Ya, jika memang seperti itu saya tak undangan yang tombol aja yang ya. celuk tombol batu, celuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tuh tidak menyaksikan Bismillah. Ya masalah. Ya masalah. Ya masalah. Biasanya tuh yang ngerana apa-apa tuh nih. Ngindar konang. Oh, tuh Malah jan. yang. Bismillah. Assalamualaikum yang. Oh, waalaikumsalam. Bener. Ji. Lah sih tenang lu, Ji. Besit. Nah, apa orang tidur digangguin kayak gitu? Bukan tidur yang. Turun tanggung beruap sih. Mak desit iya. Ki bocah kenang. Sambil kalah kayak gini kok. Jadi seperti ini ya bro. Ini Mas Ganang itu tiba-tiba awalnya itu kejang. Kejang. Iya, kejang gitu. Kayak orang mau kerasukan lah yang kejang. Nah, lalu Matanya itu hitam-hitamnya ke atas semuanya yang kayak orang mau sakaratul maut itu loh. Ambil kayak gitu, sesak nafasnya. asma mungkin kena asma dia. Terus tiba-tiba kayak gelisah. Kayak ada yang merasuk ke dalam tubuhnya, merusak ke dalam tubuhnya seperti itulah yang. Nah, tadi setelah saya cek dengan yang Martaji, saya ada sedikit merasakan energi sihir di tengah yang. Kene wis karo ngemek tadi mengko ngerti aja malah metonggo ngrungokna. Iya, yang sabar, apa itu yang sabar. Sabar piye wong ngono. Aneh kok yang. Babagan orang ketun yang kadang-kadang berpikir kalau polo ya nura kecendak. Aneh sih Ganang itu biasanya nggak kenapa-napa kok. Biasanya kan ke yang lain. Biasanya karena apa pentek menghindar di bocah. Saya tadinya itu kepikirannya kena kesambet karena pulang kencing yang. Ada nek babagan sambet kayak gue tadi. Tersenggol sebendingnya nu. Terasa nu keton. Sedelang tombro singkon kue. Mau kotak babak maringnya ini malah. Wah. Nih bro. Wah, ya Allah. Cuma anu tak kau niko.
Sabar ya. Sabar fokus ya. dulu. Apa yang ngel-ngel apa piye? Biasanya kalau babagan sihir yang tombol peka banget ya. Iya. Tulit-tulit iki biasa langsung ketemu. Aneh. Fokusnya pikirannya ya aja lah biar Sudah itu sudah saya lakukan. Tapi yang aneh, saya itu tidak merasakan sihir sedikit pun. Oke, kombok biasanya nggak ada babagan kayak gitu. Jadi mau titik-titik sing biasa ngumpang-ngumpang kayak gue langsung ketemu. Iya, bahkan saya sampai menulis ataupun mencatat rajah sihir yang biasa untuk mendeteksi ketika seseorang makhluk itu terkena sihir. Sampai saya menuliskan dan saya membuka tulisan itu untuk membuka badannya. Saya tidak melihat apapun yang ada di dalam dirinya, yang babagan sihir itu enggak ada. Nah, terus yang tadi saya merasakan ada kayak segumpalan energi dan saya rasa itu energi sihir itu apa yang tombro? Enggak mikir nyampe ngerasakan kayak gue. Itu bukan sihir. Apa sih? Saya tahu betul bagaimana energi sihir. Sedangkan yang dari jarak yang sangat jauh saja saya merasakan energi sihir. Nah ini saya langsung memegang. Saya sampai membuka ke dalam tubuhnya itu tidak ada sihir sama sekali. Salah rapalan yang. Enggak mungkin. Saya orang ketemu. tidak ada. Orang kok. Lah, enggak nyong sing aline kayak kita wis langsung jelas ketemu. Anu Sabar yang. lah. lah ya kamu coba sendiri. Foto nek wis kayak iki arep kepi wae. Lah ya mau foto mau orang lain, orang tidak ada. Saya sudah merasakan tidak ada sama sekali kok. Batal kudu kok iki buku. Mungkin salah makan atau bagaimana? Nah, pembadoki apa foto kayak gitu malah becokon milih kok kayak dia ngerti di sing kena mangan di sing ora. Iki ora urus alasan. Terus ada energi kecil yang kayak seperti gumpalan itu Iya. bukan maksud sihir Ada itu di apa? tengah kan? Iya. Saya tidak tahu energi itu energi apa. Yang jelas energi itu bukan termasuk dari golongan energi sihir. Wis nyentak. Boleh. Sebentar. Yang bisa menyembuhkan bukan hanya saya. Saya hanya menyembuhkan di bagian sihir-sihir saja. Namun ada tabibonidin yang dia bisa melihat ataupun merasakan ketika ada sesuatu hal yang tidak wajar kepada di tubuh makhluk. Yang Martaji coba cari solusi lain, tanya ke yang Sarif ataupun siapa yang nanti. Gimana tetanggane nyentak bola. Liyane itu bruta. Jan, dandane esuk mulai malah. Loh, kok aku yang disalahkan? Assalamualaikum. Wah, kamu aja nggak bisa apa-apa kok. Ya takutnya memang benar ada keracunan makanan ataupun apa ya. Iya, maksud saya kan ini di hutan. Kalian kan habis dari hutan. Apakah tergigit laba-laba ataukah tidak sengaja termasuk sesuatu hal yang beracun? Saya memang merasakan ada energi di bagian tengah sini ketika membuka. Tipis banget yang. Iya betul. Saya sudah membuat mantra-mantra sihir untuk membuka, memperlihatkan bagian dalam dari tubuhnya si Ganang. Coba tak panggilin Ponidin dulu apa ya? Ya coba dulu. Siapa tahu. Moses suruh ngecek ini apakah sakit apa enggak. Kalau ya, memang enggak kan, kita berarti fokus ke energi itu loh. Ya, seperti itu saja. Ada baiknya memang harus didatangkan dari setiap ahlinya. Siapa tahu memang yang dirasakan oleh dia adalah sesuatu yang dikuasai oleh tabibonidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas. Ya Mas. Bang siap nah Bang. Ya. Ya Mas. Ya Mas. Ya Mas. Nomor tadi bisa marah-marah saja.
pulang tidak ada apa-apa di tubuhnya si Ganang kok. Nggak percaya, nggak ada sihir, nggak ada apa. Egois itu. Tapi Assalamualaikum. Din. Din. Kamu sudah pagi, bangun masih ngantuk saja. Ada apa? Ini mohon maaf, saudara kita si Ganang tiba-tiba seperti ini. Saya sudah memeriksanya di seluruh bagian tubuh, nyatanya tidak ada energi sihir yang ada di dalam. Kira-kira apakah ini medis yang kamu kuasai atau bagaimana? Dicek tolong apakah ada racun, Monggo. gigit ular, gigit laba-laba tidak kita ketahui. Soalnya gejalanya seperti ini Tabib. Tadi setelah sholat subuh kan kita istirahat, duduk makan-makan, terus Mas Ganang pergi. Nah, setelah kembali dari kencing, Mas Ganang duduk sekitar 5 menit atau 10 menit itu tiba-tiba kejang, matanya melotot, terus hitam-hitamnya ada di mata itu ke atas, kayak orang sakaratul maut itu loh. Iya, Pak. Nah, terus ngeruntuh. Ini takutnya kegigit ular atau kegigit laba-laba. Ada air. Ada. Ambilkan air. Nah, kira-kira itu apa itu? Sahabatku, kau mendengar suaraku atau tidak? Di bagian tengah ada energi yang dideteksi tapi tipis itu. Aliran darahnya normal. Selain darahnya apa lagi yang normal? Jika memang ini kesalahan untuk atau memakan makanan sesuatu yang memang meracuni tubuhnya, tentu saya harus bisa merasakan, pasti. Tapi untuk di dalam perutnya, tidak ada sesuatu yang membahayakan yang disebabkan oleh makanan. Berarti bukan dari makanan, dari hewan. Ini mungkin dari hewan. Bukakan air. Ini bukanya bagaimana toh? Coba pasukan. Airnya sedikit coklat. Ini kalau kotor kakinya. Aneh. Untuk selesai normal. Makanan bukan, gigitan hewan juga bukan. Bukan. Berarti mungkin dari saluran pernafasan dia menghirup sesuatu yang berbahaya. Jika memang di saluran pernafasan, tentunya waktu saya melihat aliran darahnya pasti ada sumbatan. Tapi ini tidak. Oh alah. Ini piye? Tadi memarahi saya, dikira saya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ya, nyatanya kamu yang ahli medis saja tidak melihat apapun toh. Jika memang ini gangguan kesehatan, tentunya ketemu. Tapi ini bukan disebabkan oleh hewan.
bukan disebabkan oleh makanan. Sedangkan aliran-aliran darahnya normal semua. Saraf-saraf juga bekerja sesuai dengan biasanya. Makanan bukan. Lalu racun hewan juga bukan. Pernafasan juga tidak. Ya, intinya terima kasih banyak Tuan Tabib. Yang tuh bro, mending kita lebih fokus ke energi kecil yang seperti menggumpal, yang ini juga menjadi penolakan di dalam tubuhnya. Ya, ya. Siapa tahu emang dengan kita fokus dengan energi ini, kita bisa menyelamatkan ataupun kita bisa mencari tahu solusinya seperti apa. Ya, kita coba. Ini saya merasakan itu tipis memang, betul yang kamu katakan. Seperti ini saja. Saya akan kembali untuk mengambil obat. Semoga saja dengan obat itu bisa menyandarkan ini. Ya, Tapi kalian tunggu di sini. Ya, terima kasih Tuan Tabib. Sama-sama. Kawasi terlebih dahulu. Ya, Nanti saya secepatnya akan kembali ke sini. nah, tenang saja. Assalamualaikum. Yang tuh bro, dari belakang saya dari depan. Ya, Duduk ya, Dik. Ini terus loh. Ada solusi kok. Tuh, Chan. Mas sadar mas, ada. Tapi si masuk ini. Masuk. Hampir masuk ke tulang sumsum. Hati-hati. Jangan sampai masuk, jangan sampai masuk. Loh, awas. Tipis sekali. Oh, Chan. Ini jelas bukan sihir sutra, walaupun sihir sutra memang hampir setipis ini. Nah, terus ini kayak seperti ini yang Tombro. Kita kan sedang berhadapan dengan makhluk-makhluk dari alam Yuda Barera. Nah, siapa tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Mas Kanang ini itu memang salah satu bagian kekuatan yang dimiliki oleh kaum Yuda Barera, yang sehingga mengirim teluh, bahasa yang seperti kita gunakan kan teluh, mengirim santet, mengirim teluh kepada Mas Kanang dari alam Yuda Barera itu, yang bagaimana kita juga belum menyadari kekuatannya, energinya, cara kerjanya. Ini loh, maksud saya mulai dari mana? Seperti ini, ilmu pengetahuan yang kita pelajari di dunia ini ya hanya sebatas di dunia ini saja. Sedangkan si Yuda Barera itu sudah lain dunia dengan kita. Ya, itu masalah. Ilmu pengetahuannya antara apakah kita lebih tinggi, apakah kita jauh di bawah dari ilmu yang Yuda Barera itu kuasai. Kalaulah ilmu yang dikuasai oleh Yuda Barera jauh lebih tinggi dari dunia kita, mustahil kita bisa untuk menyelamatkan ataupun mengambil energi tipis yang ada di dalam tubuhnya. Lalu kira-kira jika memang ini adalah kiriman yang dikirim dari makhluk-makhluk yang berasal dari Yuda Barera, kita bisa meminta tolongnya lalu siapa yang bro? Waduh, kalau untuk urusan yang seperti ini, yang bisa saya mintai tolong ya Sanjoko. Namun setelah Sanjoko menolak mentah-mentah waktu kemarin malam atau beberapa hari yang lalu, ajakan saya untuk menerjemahkan bahasa mereka. Sampai detik ini Sanjoko itu tidak mau berbicara dengan saya. Atau gini aja Dik lah, ini kan juga polisi di hutan. Kita bawa pulang ke rumah Herbal aja. Maksudnya kalau di sana kan kita bisa leluasa. Maksudnya kalau misalkan penanganan kayak gini kan bisa terkurung di situ loh, fokus. Kalau kayak gini muncul kemungkinan Seperti ini Bang, kalau kita bawa Mas Kanang ke rumah Herbal dengan kondisi yang seperti ini, kita tidak tahu
apa penyebabnya, terus ini bisa berakibat fatal untuk siapa saja. Kita kan tidak tahu kemungkinan yang terjadinya loh. Maksudnya kan biasanya kalau ditangani di rumah herbal kan lebih fokus, juga bala bantuan juga banyak loh, maksudnya yang membenteng gitu. Kalau misalkan di hutan kayak gini kan tentunya pihak, kalau misalkan memang ini perbuatan dari pihak sana kan malah repot juga. Ya seperti ini saja yang Tombro. Coba yang Tombro datang ke tempat si siapa? Sanjoko, meminta bantuan. Ini kan bukan berurusan dengan yang bukan dari dunia kita. Ya maksudnya Sanjoko kan tidak mau berteman ataupun membantu karena kita berurusan dengan makhluk-makhluk itu Barera di Larang Griyo. Ya kan? Iya. Coba yang Tombro nanti bertemu meminta bantuan untuk menyembuhkan. Bukan untuk berurusan. Bukan untuk berurusan. Ayolah. Ya wes. Kita tidak di sini, kita bawa ke rumah herbal. Jadi tidak di Larang Griyo. Ya, sementara perjalanan kalian menuju ke rumah herbal, saya mencoba untuk berbicara dengan Sanjoko, apakah dia mau atau tidak. Saya akan merayu sehalus mungkin supaya dia sedikit ada hati untuk mau menyembuhkan. Walaupun pada kenyataannya untuk saat ini si Sanjoko ini masih jengkel sekali dengan saya. Jadi coba dulu nih demi ini. Iya. Kita pernah bayar mobil lah. Ya di sana beres-beres di situ. Ya wes, saya tidak mau membuang waktu. Saya langsung ke tempat Sanjoko. Ya. Hati-hati bawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Gun, kata Gun. Dua ke. Terus ke papa.